Bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami Tuhan diberikan kesempatan bersama untuk datang menghampiri. Kami rindu untuk masuk dalam ibadah kami. Sebelum kami melayani-Mu Tuhan, mari lebih dulu Kau mengurapi setiap kami, melayakkan kami, menguduskan setiap kami. Biar pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Worship leader, singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, petugas multimedia, Tuhan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, kami dalam peralatan di dalam nama Yesus. Tidak ada gangguan, tidak ada hal yang mengganggu. Kami percaya kuasa-Mu yang melingkupi kami. Tempat ini pun, lingkungan di tempat ini Kau lingkupi Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir, menyerahkan sepenuhnya biar kedaulatan, otoritas, kegerakan Allah terjadi, dan setiap kami merasakan lawatan Tuhan. Tuhan nyata. Hari ini kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus, dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, digenapi atas setiap kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Cek satu, tes, cek cek. Halo, cek cek cek. Belum dinyalain kali. Cek satu satu satu. Percobaan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada Tuhan curahkan cek, roh. 1, 2, 3. Cek 1, cek. Cek 1.
Cek 1. Cek. Kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Cek ini. diselamatkan. Cek 1. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat pastinya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang di dalam ibadah yang sangat luar biasa, di mana pada pagi hari ini kita merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2
Berbunyi demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya saat Roh Kudus ada bersama dengan kita, Roh Kudus ada di mana setiap rumah tangga berkumpul, berdoa dan memuji nama Tuhan. Di situ ada gerakan Roh Allah. Haleluya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau merayakan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, di mana Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Roh Kudus yang boleh menggerakkan kami, yang terus memimpin kami, menuntun langkah kami, sehingga kami terus ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di dalam setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara, ada Roh Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang boleh menggerakkan setiap kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana.
Kudus, haleluya. Puji nama Tuhan. Allah ada di dalam setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara tinggal. Saat kita meninggikan Dia, saat kita mengagungkan Dia, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Kau selalu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora maheshikiana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Kami rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus. Mari sembah Tuhan, Allah yang kudus. Dia layak disembah, diagungkan, Raja di atas segala raja. Allah Roh Kudus yang boleh hadir di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Allah yang kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
setiap kehidupan umat-Mu yang haus, yang rindu akan dipenuhi dengan urapan Roh Kudus yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah manusia nama Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah manusia. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku sebagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Yesus Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami sebagai bencana, sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang,
Yang merindukan jamaah akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus, akan dipenuhi. Inilah waktunya, sekarang telah saatnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lamaya sikiana, lamaya sikiana. Haleluya, 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 haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan urapan yang baru. Kami rindu dipenuhi dengan minyak yang baru yang daripadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam bahaya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Katakan seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Katakan penuhiku, setiap kami yang rindu, setiap kita yang rindu dipenuhi, Allah akan memenuhi. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi katakan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Haleluya. Ramaya sikia dalam maya Ramaya sikia dalam maya Ramaya sikia dalam maya. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan
dengan minyak kudus. Katakan penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari nikmati kuasa hadirat Tuhan melawat kita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, kami rindu, Tuhan, kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu memenuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Kuasa kasih. hadirat-Mu Haleluya, haleluya, terima kasih. memenuhi umat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Ya, Yesus. pagi hari ini Engkau hadir dan melawat setiap kami. Amin. Dimanapun umat-Mu berada, kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang Engkau sudah genapi di gereja mula-mula. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi umat-Mu, bagi para rasul, para murid. Tapi kami percaya juga di gereja di akhir zaman kami pun akan mengalami satu janji yang sama. Kami yakin bahwa kuasa-Mu akan terus dicurahkan, memenuhi kami, mengurapi kami. Hari ini kami rindukan itu Tuhan kembali dicurahkan atas kami, yang membangkitkan kami, yang memberikan gairah buat kami untuk semakin kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, memimpin kami, menuntun kami, sehingga hidup kami terus dalam kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pagi hari ini, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berfirman-Lah Tuhan, mari nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami siap menikmati firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami dan atas hamba-Mu. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu akan dinyatakan buat kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, ya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama hari ini dengan umat Tuhan di seluruh dunia, gereja Tuhan. Kita kembali merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita sudah berdoa selama 10 hari jemaat Tuhan. Kita percaya hari ini menjadi puncak dari perayaan di mana Tuhan menyatakan janjinya buat setiap kita yang merindukan, seperti rusa yang merindu sungai-Mu. Saya percaya hati kita, jiwa kita hari ini merindukan pengurapan Tuhan dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Saya mau memberikan tema hari ini dengan satu tema, kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kita percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja. Bahkan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan terus dinyatakan bagi gerejanya. Dan ini adalah masa di mana Tuhan sedang menyatakan kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Mari kita akan baca bersama-sama Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hei Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah.
karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta merupakan hujan awal bagi perjalanan gereja. Sejarah gereja dimulai dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bagaimana 3.000 orang menjadi awal kegerakan gereja. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat sehingga 3.000 orang diselamatkan. Saudara, dan kita tahu saudaraku, sampai sekarang gereja terus menjadi satu agama yang terbesar di dunia ini. Dan Alkitab berkata menjelang akhir zaman akan terjadi juga kegerakan yang lebih besar lagi sebagai hujan akhir dalam perjalanan gereja. Oleh sebab itu kita perlu dengan penuh kuasa Roh Kudus agar dapat kita turut ambil bagian dalam kegerakan tersebut. Saudara, kalau kita melihat kegerakan Roh Kudus ini sudah digenapi saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, yang sebenarnya ini adalah hari raya panen raya bagi bangsa Yahudi untuk berkumpul bersama-sama, dan Tuhan pakai momentum itu untuk menggenapi janjinya. 50 hari setelah Paskah, Tuhan menyatakan janjinya apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir dikatakan, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu digenapi pada hari Pentakosta. Jemaat yang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam Yesaya 32, mari kita akan buka Yesaya 32 ayat 15 sampai ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 32 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 ini menceritakan bagaimana Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat, yang dalam kegerakannya dikatakan sampai roh itu dicurahkan, dalam terjemahan lain sampai roh itu dicurahkan atas kita dari dalam ketinggian, maka padang gurun akan menjadi ladang yang berbuah-buah, dan ladang yang berbuah-buah akan dihitung seperti hutan. Artinya akan ada hal yang dahsyat. Dari ladang yang biasa akan menjadi kebun buah-buahan. Dari padang gurun dikatakan sesuatu yang kering akan menjadi ladang atau kebun yang menghasilkan buah yang luar biasa. Dan bahkan dari kebun buah-buahan akan menjadi dianggap hutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ayat yang ke-16 mengatakan apa? Dan di padang gurun itu selalu akan berlaku keadilan. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, lalu keadilan akan diam di padang gurun, dan kebenaran tinggal di ladang-ladang yang berbuah-buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan menjanjikan buat kita gereja di akhir zaman. Kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya menggenapi janjinya pada gereja mula-mula pada hari Pentakosta, kita percaya janji Tuhan bahwa Roh Kudus tidak berhenti untuk terus berkarya, untuk menyatakan janjinya, menyatakan kuasanya. Itu awal hari Pentakosta dan sampai hari ini, dan sampai Yesus akan datang. Kita tahu bahwa Roh Kudus akan semakin dengan dahsyat dalam kegerakannya bekerja melalui gerejanya. Dan kita umat Tuhan, gereja Tuhan, kita harus meresponinya untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Kita tahu bahwa gereja tanpa Roh Kudus menjadi gereja yang mati. Gereja tidak bisa dipisahkan dengan karya Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan dimulai gereja adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada gerejanya, pada murid-murid, pada para rasul bagi umat Tuhan. Dalam Ulangan 11 ayat 14 mengatakan demikian, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara, firman Tuhan dalam perjanjian lama terus menubuatkan tentang bagaimana
karya Roh Kudus nanti di akhir zaman akan dinyatakan. Bahkan dalam Yesaya 44 ayat 3 sampai ayat 4 mengatakan begini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kalau kita melihat hujan akhir yang akan Tuhan nyatakan dan genapi bagi kita gerejanya di akhir zaman, itu merupakan kegerakan yang dahsyat yang akan Roh Kudus kerjakan bagi kita gereja Tuhan. Saudara, hujan akhir itu selalu erat kaitannya dengan panen. Saudara, dalam bahasa rohaninya adalah penuaian. Hujan akhir selalu lebih besar daripada hujan awal. Kita sering melihat, biasanya kalau akhir dari musim hujan, sebagai penghujung dari musim hujan, itu ada namanya hujan akhir. Dan biasanya hujan di akhir musim penghujan itu akan lebih besar, lebih dahsyat. Hujan awal memang membawa double kuasa. Kita tahu apa yang dinyatakan lewat kisah Elia dan Elisa, ada double porsi. Tapi saudara, hujan akhir ini akan terjadi di akhir zaman, akan lebih dahsyat. Akan lebih dahsyat apa yang dinubuatkan oleh kitab Yoel dan dikutip lagi oleh Rasul Petrus ketika dalam Kisah Para Rasul dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Alkitab mengatakan akan terjadi, tolong dicatat, pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan ini yang Tuhan janjikan bagi kita gerejanya di akhir zaman. Karena Tuhan katakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini kegerakan Roh Kudus di akhir zaman yang akan Tuhan kerjakan bagi kita umatnya. Saudara, kegerakan Roh Kudus ini adalah kegerakan yang terjadi, yang disebabkan Roh Kudus dicurahkan sehingga daerah yang kering, yang tandus itu berubah menjadi berbuah-buah. Kita bersyukur tema tahun ini gereja kita, tema nasional adalah dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita akan menjadi gereja yang kuat dan berbuah-buah banyak. Kita percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Dalam kegerakan Roh Kudus, ketika kita rindu terus dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya di akhir zaman, di tengah-tengah tantangan, kita akan terus menjadi gereja yang kuat. Kita akan berjalan tetap semakin lama semakin kuat. Walaupun kita harus melewati lembah baka, lembah kematian sekalipun, mungkin kita harus melewati pandemi yang sangat sulit, yang menakutkan, tapi percayalah kalau kita gereja dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah ke Sion. Ketika kita melewati lembah baka, dikatakan Tuhan akan mengubah lembah yang penuh dengan air mata menjadi sesuatu yang bermata air. Ada hal yang dahsyat, hal-hal yang supranatural yang Roh Kudus kerjakan bagi gerejanya di akhir zaman. Dan itu yang harus kita imani, bahwa ini kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Dan kita sebagai umatnya, mari kita yakini, mari kita imani, kita terima dengan iman bahwa Tuhan sedang bekerja lewat karya Roh Kudus di tengah-tengah kita umatnya. Dan kita rindukan itu, supaya kita boleh menjadi jemaat Tuhan jemaat yang berkemenangan, yang kuat, yang berdiri teguh, dan bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan begini, bagaimana model kegerakan ini? Saudara, kegerakan ini bukan karena ada musik yang hebat lalu kita bergerak, karena tari-tarian atau pertunjukan atau acara istimewa yang sifatnya manusiawi atau duniawi. Dan kegerakan ini tidak dipengaruhi oleh hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kegerakan ini
terjadi karena kegerakan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Dan ini Tuhan sedang kerjakan sama seperti apa yang terjadi, sekali lagi, yang terjadi di hujan awal di Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Bagaimana Yerusalem dicungkir balikan karena kegerakan Roh Kudus. Kita tahu bagaimana ada banyak orang diselamatkan. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya dan bertobat. Dan itu terjadi kegerakan yang dahsyat, mujizat demi mujizat, tanda demi tanda, keajaiban demi keajaiban. Tuhan nyatakan lewat para rasul di gereja mula-mula. Dan saya percaya Tuhan sedang bergerak di akhir zaman ini. Bagi gereja Tuhan di akhir zaman, bagi umat Tuhan di akhir zaman, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap ya dan amin buat kita. Dan saya yakin, saya percaya juga Tuhan sedang bergerak untuk buat terobosan di antara umatnya. Kita yang mengalami kekeringan, saya percaya Tuhan akan sirami dengan kuasanya, sehingga kita akan menjadi bukan lagi tanah yang kering, tapi kita menjadi tanah yang berair, tanah yang sungguh-sungguh subur dan siap berbuah. Itu artinya akan kegairahan, akan ada api yang menyala yang membakar kita kembali untuk terus menjadi jemaat yang kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan besar itu adalah dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, dan itu yang disebut beberapa di Alkitab menuliskan yang disebut dengan hujan akhir. Hujan akhir dengan penuaian besar. Karena kita tahu kalau bicara hujan akhir itu selalu dihubungkan dengan masa panen. Masa panen raya. Itu artinya hujan akhir adalah masa penuaian besar terjadi di tengah-tengah umatnya. Kita tahu ini waktunya kegerakan dahsyat untuk menjangkau jiwa-jiwa di lembah dunia dalam membangun dan menghidupkan mereka melalui kuasa Roh Kudus. Saudara, kita tahu dalam Yeskiel pasal 37 ayat 2 sampai ayat 14, sama kita baca ayat yang ke-14 saja. Ayat 14 mengatakan demikian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, kita tahu Yeskiel dibawa dalam satu penglihatan. Ketika dia berkeliling, dia melihat ada tulang-tulang yang amat kering, yang bertaburan. Dia melihat kekeringan, hanya tulang-tulang kering yang ada. Dan dia berkata, firman Tuhan berkata, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Lalu Tuhan menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya berkata kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberikan nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin, tulang-tulang yang sudah kering, tapi karena kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membangkitkan tulang-tulang yang kering, yang sepertinya tidak ada harapan. Saya percaya gereja Tuhan akhir zaman, kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh, mungkin sepertinya kita tidak ada harapan. Tapi percayalah, kuasa Roh Kudus akan memberikan pengharapan buat kita, akan memberikan kehidupan. Ada hal yang supranatural yang Tuhan buat, ada kebangkitan yang besar terjadi bagi gereja Tuhan. Dan itu dikerjakan lewat kuasa Roh Kudus. Dan itu janji Tuhan buat kita. Mari kita yakini akan terjadi kegerakan yang dahsyat. Mari kita jemaat Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kegerakan Allah itu. Jangan sampai kita tertinggal. Mari kita mau masuk bersama-sama. Allah sedang bergerak dan kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Seperti air yang menerobos,
Allah berjalan di depan kita. Seperti air yang menerobos, akan terjadi terobosan-terobosan, hal-hal yang dahsyat. Ada kebangkitan demi kebangkitan bagi gerejanya. Dan itu yang terjadi dalam kegerakan di akhir zaman. Saudara, kita bersyukur luar biasa. Dalam Yeskiel pasal 37 ayat 12 mengatakan begini, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Luar biasa. Sesuatu yang sepertinya tidak harapan. Kubur itu arti bicara kematian. Tidak ada lagi harapan. Tapi oleh kuasa firman-Nya, oleh kuasa Roh Kudus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus bekerja, kalau Roh Kudus dinyatakan bagi gerejanya, bagi kita umatnya, saya percaya Tuhan katakan akan terjadi kebangkitan, akan terjadi kuasanya, sehingga dikatakan akan ada kehidupan dinyatakan, akan ada pengharapan kita bagi gerejanya. Dan itu janji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita bersuka cita. Seperti apa yang dikatakan dalam tadi kitab Yoel, hei Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Saudara, kita tahu bahwa kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Dia seperti pahlawan yang ada di antara kita, dan dia terus bergerak dan terus akan menyatakan kuasanya apapun tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Saya mau katakan, mungkin hari-hari ini kita sedang dihadapkan persoalan kesulitan, pandemi COVID-19. Tapi saya mau katakan hari ini, mari pandang kepada firman-Nya, pandang kepada janjinya. Mungkin dunia, iblis atau manusia mereka-rekakan yang tidak baik bagi kita, bagi manusia. Tapi percayalah, Allah selalu mereka-rekakan yang baik. Dia selalu melakukan hal yang dahsyat, karena dia tetap pegang janjinya, bahwa kita tahu akan ada waktunya gereja akan mengalami masa, yaitu masa panen raya. Kita tahu di balik semua ini Tuhan sedang bekerja buat kita gerejanya, untuk kita menikmati penuaian jiwa-jiwa yang besar dicurahkan bagi kita. Dan ini adalah kegerakan yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Mari kita jemaat Tuhan, seperti apa yang dikatakan kepada gerejanya di mula-mula, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu kuasanya. Itulah jaminan buat kita, untuk kita boleh melihat hal-hal yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya buat kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa mendapatkan dan mengalami untuk kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman? Bukan hanya kita lihat, tapi kita alami dalam hidup kita. Secara khusus bagi kita gerejanya, keluarga besar GKRI Berea, kita rindu kita masuk dalam kegerakan itu, dan kita boleh dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus kita menjadi gereja yang kuat dan menghasilkan buah. Secara khusus buah jiwa-jiwa kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Sakaria pasal 10, mari kita buka Sakaria pasal 10. Sakaria pasal 10 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saudara, kita tahu saudara, yang memberi hujan, hujan itu gambar berkat, hujan itu gambar janji Tuhan, hujan itu gambaran sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan buat kita. Dan Alkitab katakan bahwa yang berbuat, yang melakukan sehingga ada hujan itu Tuhan sendiri. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa.
Dan kalau kita ingin masuk dalam kegerakan hujan akhir, kegerakan Roh Kudus di akhir zaman, Tuhan katakan dalam ayat ini, mintalah hujan daripada Tuhan. Ini saatnya buat kita gereja Tuhan datang meminta, Tuhan kami minta supaya kami boleh mengalami masuk dalam kegerakan hujan air, kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Karena Tuhan yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras dikatakan, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada yang meminta. Amin. Ini yang Tuhan mau, mintalah, maka kamu akan menerima apa yang kamu minta. Mari kita gereja Tuhan minta, dengan doa-doa kita, dengan penyembahan kita masuk dalam doa-doa dan dalam hadirat Tuhan, untuk kita terus minta supaya kita masuk untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, kegerakan akhir zaman bagi kita, dan kita masuk di situ. Kita diberikan kuasa untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasanya yang dicurahkan, memenuhi kita, memimpin kita. Saudara, kegerakan Allah, kegerakan Roh Kudus ini kita bisa alami baik secara pribadi, baik secara kelompok, secara lokal. Kalau bicara lokal, itu adalah mungkin jemaat Tuhan di GKI Berea. Tapi juga secara massal kita tahu bicara kegerakan di akhir zaman ini tidak bersifat lokal, tapi ini bicara global. Sebab Tuhan tidak mempercepat kedatangannya. Kalau kita membaca, coba kita akan baca Matius 24. Saya rindu kita membaca bagian ini, Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, Alkitab mengatakan begini. Kenapa Tuhan sedang akan bekerja dengan dahsyat? Karena Tuhan melihat orang-orang pilihannya. Waktunya tidak akan ditunda-tunda lagi, dia akan mempercepat kedatangannya. Artinya kegerakan Allah di akhir zaman sedang dan terus akan terjadi. Ini sedang digenapi buat kita gerejanya, karena waktunya akan dipersingkat. Tuhan akan segera datang, dan Tuhan mau mencari orang-orang yang mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencana dan kuasanya yang tidak terbatas. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Dan Tuhan mencari, adakah orang-orang yang rindu, yang punya kerinduan untuk dipakai Tuhan, untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Saudara, jadi langkah yang bisa kita ambil untuk kita mengalami kegerakan Roh Kudus adalah apa? Kita harus mengerti dan merindukannya. Apa yang dinubuatkan yang kita pelajari hari ini, firman Tuhan, hendaknya itu membangun kerinduan kita. Sekali lagi, saya percaya kalau apa yang dinyatakan oleh kitab Yoel itu digenapi pada hari Pentakosta, saya percaya apa yang Tuhan nyatakan buat hujan akhir, buat kita gerejanya akan digenapi. Saya percaya kalau Tuhan sudah mengenapi bagi gereja mula-mula, para rasul, ada 120 orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka dikatakan seperti lidah-lidah api, ada nyata dalam mereka. Digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2. Saya percaya juga apa yang dinubuatkan, bahkan ada hujan akhir itu akan digenapi bagi kita gerejanya. Jadi kita mau mengerti dan merindukannya. Tuhan, saya rindukan mengalami apa yang dialami oleh murid-muridnya di Kisah Para Rasul. Itu juga terjadi buat kita gereja di akhir zaman. Saya mengatakan, firman-Nya pasti akan digenapi. Apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi, karena firman-Nya hidup dan berkuasa. Saudara, hal yang lain yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan adalah apa? Mari kita menyucikan diri kita. Jadilah kita kantong yang baru, sehingga kita siap untuk diisi dengan anggur yang baru. Buanglah segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini waktunya gereja harus hidup kudus. Kita mempersiapkan menjadi umat yang layak untuk siap dipakai.
Karena ingat, ini Roh Kudus. Dia hanya bekerja di tengah-tengah orang-orang yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan mau kita siapkan hati kita untuk hidup kudus, hidup berkenan kepadanya. Mari sucikan diri bukan dengan kekuatan kita, tapi mari biarkan Roh Kudus yang bekerja, memimpin kita, firman-Nya memulihkan kita, mengubah hidup kita, sehingga hidup kita semakin diubahkan menjadi hidup yang semakin kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadi gereja, menjadi umat yang layak, saya percaya Tuhan pakai kita menjadi alatnya di akhir zaman ini untuk bergerak bersama-sama. Kita menjadi orang-orang yang membuat sejarah di akhir zaman untuk terjadi kegerakan-kegerakan yang dahsyat melalui kita di dalam hidup kita. Saudara, yang lain yang harus kita lakukan, kita harus limpah dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 mengatakan apa? Telah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini kita tidak lagi peduli akan orang-orang yang berselisih paham. Minta maaf, kita tidak sedang berdebat tentang mana yang benar, tentang teologi. Kita nggak lagi bicara tentang teori, tapi kita mau pegang firman Tuhan dan imani apa yang kau terima dari firman Tuhan, pengajaran yang benar. Kita tidak sedang berdebat, berkelahi. Kita mau biarkan hidup kita dilimpahi dengan doa dalam penyembahan yang benar, dalam roh dan kebenaran. Saya percaya kalau kita mau masuk dalam kegerakan Roh Kudus itu, saya percaya kita akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh akan dipakai Tuhan. Dan perlu hati yang suci, hati yang siap memikul salib, yang haus terus akan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan melimpah dengan janji-janji, dan terus rindukan kuasanya dicurahkan dalam hidup kita. Saudara, dan orang-orang yang seperti ini, saya percaya Roh Kudus dia akan bekerja, dan dia akan membuat ledakan-ledakan kegerakan Roh Kudus yang ilahi dan bukan manusiawi. Doa dalam roh dan kebenaran, dan limpah akan firman Tuhan, bersekutu dalam doa dalam roh. Ini akan adalah jalan yang harus kita tempuh sehingga kita boleh mengalami kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Saya mengatakan hari-hari ini kita tahu dunia di sisi yang lain semakin parah. Kita tahu terjadi darurat di mana-mana, darurat narkoba, darurat bencana alam, darurat terorisme, kekerasan, darurat politik, bahkan hari-hari ini darurat ekonomi, darurat kesehatan, sehingga akhirnya menimbulkan darurat ekonomi. Ada banyak negara yang tinggal menuju kebangkrutan karena dampak dari pandemi. Tapi percayalah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik buat kita. Bagi kita yang terus mencari hadirat Tuhan, yang mau masuk dalam kegerakan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara korporat dalam gereja lokal di GKI Berea, baik secara global, saya yakin Tuhan sedang bekerja, rancangannya sedang digenapi. Tuhan sedang bekerja dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Untuk apa? Untuk terjadinya penuaian jiwa, tuaian besar sudah siap akan dituai. Dan Tuhan sedang bekerja, akan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Itulah kegerakan di akhir zaman bagi kita gereja Tuhan. Dan kita jemaat Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Tuhan rindu memberikan kegerakan Roh Kudus ini untuk menyelesaikan rencananya. Dan dia mau memisahkan orang-orang yang mau disucikan. Dia sedang mencari orang yang mau. Dia tidak pernah memaksa orang yang tidak mau, yang sungguh-sungguh mau disucikan, untuk disiapkan, untuk dipakai Roh Kudus. Dan saya percaya orang-orang yang mau dan siap, saya percaya Tuhan pasti sanggup memakai kita
untuk menyelesaikan amanat agungnya. Tuhan gak cari orang yang pandai, tapi Tuhan cari orang yang mau, orang yang rindu. Sama seperti gereja mula-mula, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, tapi mereka adalah orang-orang yang rindu untuk memberikan hidupnya. Hari ini saya mau katakan, siapapun engkau, anak-anak muda, orang tua, generasi muda, Tuhan tidak mencari seberapa besar kemampuan kita, tapi Tuhan senang mencari orang-orang yang rindu dipakai Tuhan. Ini masanya. Tuhan rindu menyelesaikan rancangannya untuk menggenapi amanat agungnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan siapkan buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Inilah kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita responi, katakan, Tuhan, ini kami Tuhan, kami rindu, kami siap dipakai. Ini masa penuaian yang Tuhan sedang mau kerjakan buat kita. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, apa maksudnya? Kita tahu memang hari-hari ini Tuhan izinkan tetap bercampur. Minta maaf, saya mau katakan di gereja Tuhan, kita tahu ada banyak hal, pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena Alkitab sudah mengatakan. Kenapa Tuhan izinkan? Alkitab mengatakan memang akan terus tumbuh, baik lalang dan gandum itu akan tetap sama-sama bertumbuh. Tapi ingat, akan ada satu waktu di mana Tuhan akan memisahkan. Saat penuaian itu tiba, Alkitab katakan, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berberkas-berkas. Untuk apa? Untuk dibakar. Tetapi ingat, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Percayalah, Tuhan akan buat hal yang dahsyat bagi kita, gerejanya. Akan ada pemisahan terjadi. Dan Tuhan mau pakai orang-orang yang siap, gereja Tuhan yang siap untuk dipakai dengan dahsyat untuk kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Dan biarlah kita jemaat Tuhan sungguh menyadari itu, dan kita rindu bahwa kegerakan Tuhan sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat rencana Allah yang makin unik dan sempurna, yang akan mencakup seluruh dunia ini. Sekarang kita sedang belajar bersekutu, bekerja bersama-sama dalam unit yang kecil, secara khusus di lingkup keluarga besar GKRI Berea. Dan sekarang percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita masuk dalam kegerakan yang lebih besar secara global. Kemarin saya sharing dengan anak-anak muda, dengan kesempatan kita boleh ibadah secara live streaming. Tuhan sedang membuka mata kita untuk melihat bahwa sebenarnya lewat yang Tuhan izinkan, kita bisa menjangkau orang-orang di berbagai belahan dunia, di berbagai tempat, untuk menggenapi rencananya, sampai semuanya boleh mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Karena itulah misi Tuhan, menyelesaikan amanat agung lewat gerejanya. Sehingga itulah waktunya Tuhan akan segera datang. Pagi hari ini Tuhan ini berkata kepada kita, maukah kita dipakai untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman? Karena ini memang janji dari Tuhan. Tuhan katakan, pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, tidak terkecuali anakmu laki-laki, siapapun engkau. Sudah mungkin masih anak-anak, tapi percayalah engkau, orang-orang muda, anak-anak, engkau laki-laki perempuan, engkau akan dipakai Tuhan. Teruna-teruna, orang-orang muda akan dipakai Tuhan. Orang-orang tua akan dipakai Tuhan. Hamba-hamba akan dipakai oleh Tuhan. Akan diurapi dengan urapan yang baru, yang dahsyat.
Di berbagai kehidupan kita, di berbagai segi kehidupan kita, Tuhan akan pakai kita. Di pekerjaan kita, di kuliah kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, akan terjadi kegerakan yang dahsyat. Dan Tuhan mau pakai. Dan orang-orang yang rindu untuk dipakai, saya percaya kita akan masuk dalam kegerakan itu. Kita akan bersuka cita bersama-sama untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan sedang mau janjikan buat kita. Ya, pagi hari ini saya rindu, kita semua rindu mengalami janji Tuhan itu. Bukan hanya terjadi bagi gereja mula-mula, tapi buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Secara khusus keluarga besar Jemaat GKRI Berea, jangan pernah kecil hati. Tuhan sedang persiapkan kita untuk masuk dalam kegerakan itu dan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural Tuhan buat dalam hidup kita. Tulang-tulang kering yang tidak ada harapan Tuhan bangkitkan. Kubur-kubur diubahkan ada sukacita. Tuhan akan ubah ratapan kita jadi tari-tarian. Dan itu akan Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Kita rindukan apa yang Tuhan nyatakan janjinya lewat firman-Nya. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di tempat ini, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Jemaat Tuhan, dimanapun hari ini kita berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman-Nya Tuhan sudah menyatakan janjinya buat kita, bahwa Tuhan sedang akan menggenapi terus janjinya buat kita. Kalau Tuhan sudah menggenapi dalam hujan awal di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan menggenapinya. Akan terjadi hujan akhir bagi gerejanya, bagi umatnya. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan, kita boleh masuk dalam kegerakan itu untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita, yaitu setiap kita akan dipenuhi dengan kuasa-Nya, akan melihat bagaimana
penuaian jiwa terjadi, masa panen raya terjadi. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena karya Roh Kudus lewat anak-anaknya, lewat umatnya, lewat gerejanya yang siap memberi hidupnya untuk masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Dan Tuhan sedang kerjakan itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya rindu malam pagi hari ini, saudara yang rindu mengalami lawatan Tuhan, menikmati pengurapan dan janji Tuhan, mari seperti yang firman Tuhan katakan, mintalah, karena Tuhanlah yang membuat awan sehingga terjadinya hujan. Tuhan yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tulang-tulang yang kering yang tidak ada harapan Tuhan bisa bangkitkan. Kubur-kubur Tuhan bisa ubah. Ada kebangkitan terjadi. Itu yang akan Tuhan buat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negeri kita, di tengah-tengah kita gereja Tuhan, yang rindu, yang mau, yang berseru, merindukan penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Biarkan itu juga menjadi satu doa dan kerinduan kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, di akhir zaman ini, siapapun engkau, tidak terkecuali Tuhan katakan akan terjadi di hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Dia tidak memandang umur, tidak memandang gender. Tuhan akan genapi buat kita yang rindu, yang haus, yang mau berkata, Tuhan kami ini seperti tanah yang kering, yang siap diairi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan menikmati janji Tuhan itu, akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ketika engkau berkata ini Tuhan pakai kami, Tuhan akan pakai kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Mari kita mau nyanyi lagu-lagu ini sekali lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di tempat ini, dalam setiap kehidupan kita. Bagi gereja di akhir zaman, bagi negeri ini akan terjadi pemulihan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuat, baikkan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, beri mimpi dan Tuhan singkapkan kepada anak-anaknya, kan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Haleluya. Kedatangan hari, katakan kan ada kebangkitan yang besar, kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, pemulihan di negeri kami. Haleluya. Bangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, dipulihkan, pulih. Katakan kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di gereja kami, di gereja kami, kan ada kebangkitan yang dan berseru kepada Yesus, diselamatkan.
yang berseru, yang berseru kepada dipulihkan. Sekali lagi katakan, yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau terima dengan iman. Mari kita deklarasikan bahwa kita menjadi gereja yang siap untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Tuhan sedang mengenapinya di dalam setiap kehidupan kita gerejanya di akhir zaman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami siapkan, kami terima dengan iman untuk kami masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Kami tahu Tuhan, ini waktunya buat kami untuk kami boleh meresponi, untuk kami belajar untuk hidup kudus, hidup berkenan. Karena kami tahu Tuhan memakai setiap kami gereja Tuhan yang hidup kudus dan berkenan untuk dipakai dengan dahsyat dalam kegerakan Roh Kudus, dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman, untuk keselamatan jiwa-jiwa dalam berbagai aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam dunia marketplace. Tuhan sedang memakai kami untuk memenangkan jiwa, untuk merebut jiwa-jiwa dan dipersembahkan bagi Engkau. Karena kami tahu kami sedang masuk dalam masa panen raya, penuaian jiwa besar-besar terjadi, pertobatan Tuhan sedang kerjakan bagi kami Tuhan. Dan kami mau masuk dalam kegerakan itu. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Terus sebab Tuhan kami rindu pagi hari ini, biarlah pengurapan Roh Kudus semakin dicurahkan melimpah atas kami, memenuhi kami, mengendalikan kami, menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami tetap hidup dalam kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan terjadi kebangkitan, anak-anak muda yang bangkit dan dipakai Tuhan, orang-orang tua yang bangkit. Semua kami akan bangkit bersama-sama, bergerak bersama-sama dan melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan sedang nyatakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami percaya tulang-tulang kering akan dihidupkan. Kami percaya sesuatu yang sepertinya tidak ada harapan, Tuhan akan buat terjadinya pengharapan. Makin lama makin kuat untuk menghadap Allah ke Sion. Kami akan menjadi gereja yang semakin kuat. Padang gurun akan diubah menjadi ladang buah-buahan. Ladang buah-buahan akan tambah-tambahkan menjadi hutan yang berlimpah dengan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan masuk dalam kegerakan untuk menghasilkan buah yang lebat, yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami mau terima firman-Mu itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, dan seluruh jemaat Tuhan. Biarkan di hari perayaan hari pencurahan Roh Kudus, mata rohani kami dibukakan, Ya Tuhan, untuk melihat bahwa rancangan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan amin, sedang Kau genapi di dalam hidup kami terima dan kasih melalui Tuhan. kami. Kami terima janji Tuhan Haleluya. di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberkati pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat kebenarannya yang sungguh dahsyat buat kita. Kita bersyukur karena kita punya Yesus yang selalu menyatakan janjinya, dan janjinya selalu digenapi bagi setiap kita yang percaya dan merindukan
semua janjinya. Hari ini kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita ketika kita memberi dengan sukacita. Ibadah itu bicara ketaatan, dan memberikan persembahan itu bagian dari ketaatan kita untuk kita boleh membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya setiap persembahan saudara sungguh menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih dahsyat lagi dalam setiap segi kehidupan kita. Lumbung-lumbung kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Adonan kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan janji Tuhan, kita akan berlimpah berbagai-bagai kebajikan, limpah dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan memelihara kita, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Seperti Tuhan memelihara janda Sarfat, Tuhan juga memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita jemaat Tuhan tetap berdoa. Kita tahu bahwa pemerintah kita sudah memberikan kebijakan yang baru tentang cara hidup pola new normal. Kita tidak tahu dalam waktu dekat kita akan masuk, tapi pesan saya sebagai gembala, tetap ikuti pola atau protokol kesehatan yang ditetapkan, karena kita tahu bahwa kita masih ada. Kita harus berdamai dengan virus corona ini karena vaksin belum ditemukan. Hal yang pertama, yang standar yang kita harus lakukan, mari tetap jaga jarak, tidak bergerombol. Kita tetap jaga supaya kita tidak bermain-main, karena virus ini sungguh virus yang sangat menakutkan dan mematikan. Dan yang kedua, kita harus selalu cuci tangan. Ini standar yang sekali, dan tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mungkin dalam minggu-minggu depan kita beribadah, kita akan tetap menjaga itu supaya semuanya pola itu terjalin dan kita boleh bersyukur mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita. Saudara yang bekerja, saya percaya perlindungan Tuhan juga nyata buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena janji Tuhan. Kita yakini bahwa rancangannya indah buat kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kita nyanyikan tahun Yobel, doa Yob, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Bapa, daripada Yesus Kristus dan Tuhan kita akan memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati adonanmu, memberkati kehidupan rohanimu, memberkati sekolah dan kuliahmu, memberkati masa depanmu, dan lewat hidupmu nama Tuhan terus dimuliakan. Perlindungan Tuhan, materai darah Kristus akan menjadi jaminan engkau kemanapun kau pergi. Perlindungan Tuhan nyata karena Kristus yang menjadi perisai bagi hidupmu. Tidak ada kesakitan, tidak ada malapetaka, karena perlindungan itu menjadi bahagian hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.